Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku Dr. Hasanuddin Halim, SPPD dari Jakarta. Seluni atau seni kita belajar bahasa Gayo. Huruf A. Ayu berarti baru. Ayu itu artinya baru, bisa juga cantik, atau bisa juga belangi. Terus kedua, ama. Ama itu ayah atau bapak. Amangku artinya ayahku. Awan itu kakek. Awan alik itu kakek dari pihak ibu. Karena adat Gayo dulu itu biasanya ibunya itu ada yang disebut dengan adat jualan. Jadi bapaknya dari mama itu disebut awan alik. Kemudian awan nikurik. Awan nikurik artinya paha ayam. Jadi awan itu bisa berarti kakek, juga bisa berarti paha. Awas ni jantar. Awas ni jantar artinya bumbu sayur. Aku ikaulen i jamur rumah. Aku ikaulen. Ikaulen artinya dibesarkan. I jamur rumah. I jamur rumah itu artinya di rumah, di persawahan. Alak. Alak itu artinya keringat. Anuk. Anuk itu artinya kain handuk. Arab. Arab itu artinya depan, di depan. Arapa di depan. Ama si berkejang payah menengulni kami. Ama si berkejang payah, bersusah payah. Berkejang payah itu artinya bersusah payah. Mengaulni kami, membesarkan kami. Terus apa? Apa itu artinya hantu. Terus apa konot? Konot itu artinya pendek. Apa konot? Artinya tuyul. Hati. Hati itu artinya hati. Asam. Asam artinya jeruk. Asam kuyun. Nah, itu jeruk nipis. Jadi asam kuyun. Asam itu jeruk. Asam kuyun artinya jeruk nipis. Ari-ari. Ari-ari itu tikar. Tikar yang sudah tua, udah robek-robek, itu disebut ari-ari. Tetapi ari-ari juga bisa plasenta. Plasenta bayi itu disebut ari-ari. Atau dalam lebih yang lebih halus, plasenta itu disebut juga dengan engye, adiknya.
Jadi adiknya si bayi itu Angye. Jadi kalau misalnya si bayi itu tiba-tiba waktu umur 2-3 hari atau masih kurang dari setahun itu nangis, itu biasanya dianggap bercanda dengan ari-ari itu, dengan plasenta itu, dengan adiknya. Akang. Akang itu artinya rusak. Arasirenah, arasiganyong. Arasirenah artinya ada yang pendek badannya. Terus ada arasiganyong, itu badannya tinggi. Aku pejenyong. Pejenyong itu artinya berdiri. Ara ine, si munyeluk upuh kerung. Ara itu ada, ine ibu. Munyeluk memakai. Munyeluk itu artinya memakai. Upuh kerung itu artinya kain sarung. Tapi kain sarung untuk ibu-ibu di Gayo itu disebut upuh padang. Jadi upuh padang itu kain sarung khusus ibu-ibu. Ampang. Ampang itu tikar kecil yang bersulam. Ini tempat duduk calon pengantin laki-laki. Jadi kalau si calon laki-laki ini mau dinikahkan oleh penghulu, nah itu biasanya didudukkan di atas ampang. Anak temerke. Temerke itu artinya durhaka. Itu temerke. Arah jalan betul. Arah ada, jalan ya jalan, betul lurus. Jadi kalau arah jalan betul artinya ada jalan yang lurus. Asal kira gere jarak. Temas ulak. Asal kira gere jarak. Artinya itu menurut perkiraan tidak jauh, masih bisa gampang pulang. Ulak itu artinya pulang. Aku gerupen kin ko utih bayakku. Aku tidak lupa. Kin itu untuk, ko kamu. Untuk kamu, utih. Utih itu panggilan. Biasanya orangnya agak putih. Bayakku itu artinya kekasih. Kesayangan. Itu bayakku. Alas. Alas itu artinya tikar. Alat munengkam gule. Munengkam itu artinya menangkap. Gule itu artinya ikan.
Nah itu di kayu itu ada beberapa, sebut kick. Kick itu artinya pancing. Jele artinya jala. Doran itu jaring. Didisen ini satu tempat yang dibuat di pinggir danau Laut Tawar yang ada mata airnya. Jadi dibuat kayak kotak, itu biasanya dibuat dari papan, ketutup. Nanti di pintunya itu dibuat, ditaruh itu ikan itu bisa masuk tapi nggak bisa keluar. Nah, nanti kalau musim depik, ya itu depik itu mencari mata air di pinggir danau Laut Tawar. Nah, dan dia masuk ke dalam didisan itu. Nah, setelah masuk dia nggak bisa keluar, jadi yang punya tinggal mengambilnya itu dengan durung. Durung itu alat nangkap ikan lah, durung. Penyangkulan untuk nangkap ikan. Luni itu dibuat dari bambu. Serwe itu ya serampang itu tombak dengan matanya 3 atau 4. Tangil ini sebangsa pancing dengan talinya kira-kira 1/2 meter, dengan ada pegangan kira-kira 20 cm, dan ini di mancingnya itu ditaruh di tempat yang diduga ada ikan. Nanti setelah beberapa jam lihat, atau dipasang sore, besok paginya baru lihat. Rebetik ini kumpulan tangil. Jadi tangil ini digabung di dalam satu tali yang panjang, ditaruh tangil ini, tapi dia langsung diikat ke tali itu. Jadi bisa sampai 20, 30. Nanti biasanya dipasang sore, paginya dilihat. Batur itu alat penangkap ikan yang dibuat dari tumpukan batu di kali, dibiarin sampai beberapa bulan, nanti ikannya berumah. Batu ini nanti untuk mengambil ikannya yaitu pakai jala. Jadi batu itu ditutupi jala, kemudian batunya diambil satu-satu sampai habis hingga tinggal ikannya. Muneldik itu menangil atau mancing ikan tanpa kail. Jadi cacingnya itu diikat sedemikian rupa, biasanya ke batang kayu kecil, cabang kayu, diikat di ujungnya. Nanti begitu masukin ke dalam, biasanya dalam parit-parit di persawahan, begitu ikannya makan cacing itu, cabang kayu itu bergerak, kemudian ditarik. Jadi ikannya masih menggigit cacing itu. Kekal itu cara mancing ikan dengan ada satu pelampungnya biasanya dari buah labu yang dikeringkan, isinya diambil, kemudian dari labu ini diikat dengan tali pancing kira-kira sampai sekitar 20-30 meter, ditaruh di danau, kemudian labunya ditaruh di biasanya bambu yang dipancangkan. Nanti kalau ikannya makan kailnya, labunya jatuh.
berarti udah kena ikannya, tinggal dikeluarin. Cerkop itu menangkap ikan dengan alat yang dibuat dari bambu yang dipindah-pindah di dalam rawa-rawa. Kalau ada ikannya bisa ditangkap. Jangki itu khusus untuk ikan gabus atau ikan badu kalau bahasa Gayunya. Terus itu juga bahasanya dari bambu. Terus munyekot itu dengan menggulung rumput dalam laut atau di pinggir kali, membalikin sehingga ikannya itu terkurung sehingga bisa ditangkap. Mengelok itu biasanya dengan tangan, itu biasanya diparit-parit dengan tangan, dimasukin tangan ke rumah-rumah ikannya, dan ikannya biasanya ada di dalam rumahnya sehingga bisa ditangkap. Melup itu menyelam, tapi itu hanya pada orang-orang tertentu yang bisa tahan 1-2 menit sehingga dia bisa menangkap ikan di dasar sungai atau danau. Tapi ada juga alat penangkap ikan yang merusak lingkungan. Misalnya setrum, itu pakai setrum listrik, itu pakai aki. Nah, ini kalau pakai ini mulai dari bayinya sampai yang besarnya ikannya mati. Jadi ini merusak lingkungan. Terus bom ikan, ini juga merusak karena semuanya akan mati. Terus tube jenuh itu dibuat dari bahan tumbuh-tumbuhan. Nah, ini kalau dimasukkan ke dalam air, ikan yang dialiri tube jenuh ini akan mati. Tapi semuanya mati, mulai dari besar sampai yang kecil. Jadi ini merusak lingkungan. Demikianlah pada kesempatan saat ini. Nanti kalau ada kesempatan lain kita sambung kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.